soal nomor 6, berdasarkan tabel 1, tingkat kemiskinan absolut mulai menunjukkan penurunan tren pada rentang tahun berapa. Nah, kalau ditanyakan kemiskinan absolut berarti yang kita lihat yang ini aja ya. Itu. Yang ditanyakan adalah tingkat kemiskinan itu mulai menunjukkan penurunan. Nah, penurunannya itu di tahun 2013 ke 2014 iya sih. Cuman ke 2015-nya itu naik lagi gitu. Yang terlihat signifikan mulai dari tahun 2015 ke tahun 2018 itu mengalami penurunan. Jadi dari tahun 2015 ke 2016, 2016 ke 2017, 2017 ke 2018. Berarti jawaban yang mungkin ini adalah yang kalau nggak C, yang D. Tapi 2019 kan belum ada. Gitu. Berarti yang mungkin benar, yang pasti benar adalah yang C. Nah, selanjutnya untuk nomor 7, berdasarkan tabel 1 yang paling mungkin untuk tingkat kemiskinan absolut. Sebenarnya dari nomor 5 tadi itu udah yang dibahas tuh tingkat kemiskinan absolut. Gitu. Yang jelas dia naik turun, tapi mulai tahun 2015 sampai ke tahun 2018 dia mengalami penurunan gitu. Tingkat kemiskinan absolut akan mengalami penurunan yang signifikan. Kalau dilihat dari angka yang sih dari 2015 ke 2016 itu angkanya nggak begitu besar. Begitupun ke dari 2016 ke 2017 atau 2017 ke 2018. Jadi cuma turun sekitar 1 poin gitu. Tingkat kemiskinan absolut akan mengalami fluktuasi yang hebat. Fluktuasinya pun tidak signifikan. Jadi datanya itu naik turun, tapi naik turunnya itu enggak ada angka yang begitu besar gitu. Jadi yang mungkin benar itu adalah kalau yang C. Tingkat kemiskinan absolut akan mengalami sedikit peningkatan selama beberapa tahun berturut-turut. Bukan sedikit peningkatan, tapi kalau dilihat trennya sedikit menurun, tapi tidak signifikan. Tingkat kemiskinan absolut akan mengalami penurunan yang tidak terlalu besar. Nah, yang D ini yang benar. Kalau yang tingkat kemiskinan absolut akan mengalami peningkatan yang tinggi. Nah, ini jauh lebih salah nih. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk nomor 8. Nah, nomor 8 ini langsung di soal tuh lihat paragraf 2. Mana kesimpulan yang di bawah ini yang paling benar. Jadi kita baca dulu ya. Paragraf 2 ini yang di ukurannya lebih gede dari yang lain-lainnya. Nah, pada Jumat 17 Maret 2017 beredar video siaran langsung bunuh diri di Facebook. Ngeri juga. Yang dilakukan oleh seorang pria di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kejadian ini hanya contoh bahwa Indonesia belum bebas dari persoalan kesehatan mental masyarakat. Mau nggak kamu bunuh diri? Nggak mau aku. Belum nikah. Nah, apa yang terjadi di Indonesia juga bagian dari masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO pada 2012, sebanyak 804.000 kematian di dunia disebabkan oleh bunuh diri setiap tahun. Secara global, tingkat rasio bunuh diri adalah 11,4 orang per 100.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan perempuan, laki-laki cenderung lebih rentan melakukan bunuh diri dengan rasio sebesar 15 orang per 100.000 penduduk. Menariknya, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tingkat bunuh diri tertingginya adalah perempuan, dengan rincian laki-laki sebesar 3,7 orang per 100.000 dan perempuan 4,9 orang per 100.000 penduduk. Nah, mana nih? Yang A, Indonesia tidak mengalami masalah yang terlalu berat terkait dengan bunuh diri. Enggak juga. Jadi bisa dikategorikan berat juga, orang bunuh diri loh. B, Indonesia juga harus menyadari pentingnya kesehatan mental. Benar, ini penting nih. C, Indonesia merupakan bagian dari dunia yang menghadapi fenomena bunuh diri. Nah, benar. C ini jauh lebih benar karena dia lebih menitik beratkan pada fenomena atau permasalahan tentang bunuh diri. Yang D, tingkat masalah kesehatan mental di Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN. Masa sih nggak ada di wacana. Yang E, Indonesia memiliki penyelesaian masalah terbaik terkait tingkat bunuh diri. Ini nggak dibahas nih, paragraf 2. Maka jawaban nomor 8 adalah yang B.
Selanjutnya untuk nomor 9, berdasarkan paragraf 3, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? Nah, paragraf 3 ini yang dicetak dengan hurufnya yang lebih besar. Kita baca dulu. Beberapa laporan mengenai bunuh diri perempuan di Indonesia umumnya terjadi pada kelompok ibu rumah tangga. Mungkin suaminya selingkuh. Dari penelitian yang dilakukan oleh Chris Girard, Age, Gender and Suicide Across National Analysis, pada 93, bunuh diri pada perempuan disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bener kan? Suaminya selingkuh, balik rumah, terus main tangan. Nah, ya kan? Kekerasan seksual, tekanan sosial, dan kesulitan ekonomi. Nah, ini yang paling banyak nih. Sedangkan pada laki-laki diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi peran-peran sosial secara tradisional yang dibebankan pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Keduanya memiliki persoalan serupa lantaran dipicu oleh gejala depresi. Jadi kalian jangan depresi, ntar ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, mana nih yang benar? A. Alasan dibalik bunuh diri di kalangan laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah sama persis. Nggak sama. Yang laki-laki itu karena kepala keluarga, yang perempuan karena ditekan sama kepala keluarga. Ini nggak sama. B. Salah satu penyebab bunuh diri pada kalangan perempuan adalah masalah domestik. Ya, masalah domestik itu maksudnya masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya. Itu bisa benar ya, bisa benar. C. Laki-laki memiliki permasalahan lebih berat dibanding wanita yang dapat menyebabkan pilihan bunuh diri. Jadi tidak ada perbandingan yang dinyatakan tentang mana yang lebih berat. Cuman apa yang membuat mereka bunuh diri gitu. D. Perempuan memiliki permasalahan lebih berat dibanding wanita yang dapat menyebabkan pilihan bunuh diri. Perempuan sama wanita ya sama aja. Salah nih yang D. E. Setiap perempuan dan laki-laki yang bunuh diri di Indonesia berstatus setelah menikah. Nggak juga. Jadi bukan hanya karena kekerasan dalam rumah tangga, bisa juga karena pengaruh kekerasan seksual, tekanan sosial, kesulitan ekonomi, ya. Nah, yang membuat seseorang menjadi depresi. Jadi orang yang belum menikah pun itu bisa bunuh diri, gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Untuk nomor 10, berdasarkan paragraf 3, laki-laki dan perempuan yang bunuh diri memiliki persoalan yang serupa. Serupa tapi tak sama. Jadi serupa tapi tak sama maksudnya ya masalahnya tentang kekerasan, kemudian kekerasan seksual, tekanan sosial, kebutuhan-kebutuhan sosial, kesulitan ekonomi ya. Tapi tidak betul-betul sama. Nah, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? Depresi merupakan alasan utama di balik pilihan bunuh diri pada umumnya. Benar sih, ada benernya sih di sini. Karena adanya pemicu berupa gejala depresi dari kasus-kasus yang dihadapi di dalam rumah tangga mereka ataupun yang belum berumah tangga, itu mengakibatkan seseorang bisa bunuh diri. Yang A bisa benar, yang B depresi hanya terjadi di laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Enggak juga, jadi enggak melulu tentang orang yang sudah menikah kemudian bunuh diri. Bisa jadi karena pengaruh tekanan sosial, dia belum menikah, kesulitan ekonomi tapi belum menikah, kekerasan seksual tapi belum menikah ya. Gitu. Yang C, alasan depresi setiap orang yang bunuh diri selalu sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi tadi udah saya katakan, persoalannya serupa tapi tidak sama. Berarti yang D, yang C salah. Yang D, depresi pada pria biasanya dipicu oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau pria dia tuh bukan kekerasan dalam rumah tangga, dia yang melakukan kekerasan, perempuannya yang mendapat tekanan. Biasanya pria itu kalau dibaca, dia menyatakan tentang perannya dalam kehidupan berkeluarga yang dia tidak mampu penuhi sehingga memicu depresi gitu. Yang E, depresi pada perempuan lebih banyak, nggak ada perbandingan tentang depresi perempuan antara perempuan dan laki-laki ya. Jawaban yang benar adalah yang A.